Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sehat selalu, salam sejahtera. Semoga selalu berbahagia. Berjumpa lagi dengan Bukan YouTuber. Kali ini Bukan YouTuber akan membahas kaitan dengan Microsoft Excel, yaitu tentang rumus fungsi logika if ya. Nah, apa sih rumus fungsi logika if? Mari kita ikuti tutorial singkat ini dan jangan skip-skip. Jangan lupa di subscribe jika channel ini bermanfaat, di share dan like serta komen ya. Oke, kita mulai saja ya. Di sini saya sudah memiliki sebuah data, ya ini hanya sampel ya, data nilai. Ada 4 data setiap peserta, ya setiap nama ada 4 data. Nilai 1, 2, 3 dan 4. Nah, namun di sini sebelum kita ke rumus logika if, harus kita cari dulu jumlah dan reratanya. Dan untuk logika if nanti berpacuan atau mengacu kepada rerata. Lalu bagaimana untuk membuat jumlah? Tentunya ini adalah rumus yang mudah yang sudah terbiasa digunakan oleh semuanya ya, rekan-rekan semuanya. Ya, kita jumlahkan dulu di kolom jumlah ya, yaitu di G4. Nah, kita tuliskan sama dengan sum kurung buka, terus kita ambil dari sel yang pertama yang akan dijumlahkan, yaitu ada di C4. Nah, kita klik di C4, titik 2, ambil ke F4 ya, terus tutup kurung, tekan enter. Ini langkah pertama ya, cara pertama maksudnya ya. Nah, ada cara kedua, yaitu sama dengan sum kurung buka, klik di sel awal yang mau dijumlahkan, klik ditahan, jangan dilepas, geser sampai dengan sel akhir yang mau dijumlahkan, tutup kurung, enter. Terus ada lagi langkah ketiga adalah menggunakan icon auto sum ya, auto sum di sini di atas kanan, diklik, tuh ada sorot otomatis ya, tinggal enter. Nah, setelah ketemu ini, ke bawah tidak usah diketikkan lagi rumusnya ya, tapi kita copy saja. Caranya ya, mouse pointernya yang kotak ini kita pindahkan ke sel yang akan kita copy. Lalu kita ambil titik ya, mouse-nya arahkan ke titik sehingga mouse pointernya berubah menjadi tanda plus kecil. Klik, tahan dan tarik ke bawah. Nah, ini adalah cara mengcopy sebenarnya ya, namanya ya, untuk memudahkan pekerjaan ya. Lalu berikutnya kita akan mencari rerata. Rerata itu biasanya adalah jumlah dibagi dengan berapa data yang dihitung ya. Tapi di sini saya akan menggunakan rumus average ya. Sama dengan average kurung buka. Ya, ambil di sel awal yang mau diambil rata-ratanya, diklik, tahan, geser. Ya, tutup kurung, enter. Nah, selanjutnya kita copy seperti tadi di yang jumlah ya. Nah, lalu bedanya apa sih membuat rata-rata antara dengan average dan dengan membagi? Di sini kan ada 4 ya, ada 4 komponen ya. Coba kita, kalau ini kan jumlah 75, 76, 77, 75, 76, 73, 70, jumlahnya 294 ya. Coba saya ketikkan dulu 294. Ya, 294. Kita begini deh. Sama dengan, saya mau hitung buat sampel ya, buat contoh ya. Saya hitung ulang. 294. Nah, oke ya, di sini saya akan bagikan saja deh ya, akan saya bagikan saja perbedaan antara menggunakan average dan bagi langsung atau dibagi langsung adalah kita bisa lihat nanti ya. Saya mau di sini deh, minjem di sini dulu ya, sama dengan ini. Ya, sel G5 G4 dibagi dengan 4 karena jumlah yang ininya adalah 4 ya. Enter. Sini 73,5.
5 sama ya, sama. Tapi ketika oke, kita coba kosongkan satu ya. Kalau di average ya, kalau di average ya tidak dihitung yang ini ya. Jadi ini seolah-olah dibagi dengan 3 ya, bukan dibagi 4. Ini kalau menggunakan average. Tapi kalau menggunakan dibagi 4 langsung, ini tetap dihitung dan hasilnya berbeda ya. Jadi kalau untuk penghitungan nilai menggunakan average ya, itu sebenarnya nggak pas ya untuk anak-anak, penilaian terhadap anak-anak ya. Karena nanti yang ada nilai yang kosong, ada nilai yang penuh, bisa jadi nanti rata-ratanya lebih tinggi yang ada nilai yang kosong gitu ya. Misalnya ada ulangan 4 kali ya, terus yang siswa A misalnya mengumpulkan 3 kali, siswa B mengumpulkan full 4 kali, tapi bisa jadi nanti kalau menggunakan average, siswa A bisa lebih tinggi rata-ratanya daripada siswa B. Padahal seharusnya kalau ada yang kosong, rata-ratanya harusnya lebih rendah, harus seperti itu ya. Jadi kalau untuk pembagian nilai sebenarnya bagusnya menggunakan bagi, jangan menggunakan average ya. Oke, saya cancel. Oke ya. Nah, jadi itu ya untuk perbedaan antara average dan dibagi langsung menggunakan angka. Oke, kita lanjutkan sekarang untuk mengisi keterangan dengan rumus fungsi logika. Nah, apa sih rumus fungsi logika? Yuk kita simak penjelasan singkatnya. Fungsi if merupakan salah satu fungsi paling populer di Excel, yang memungkinkan Anda membuat perbandingan logis antara nilai dan perkiraan. Oleh karena itu, pernyataan if dapat memiliki 2 hasil. Hasil pertama jika perbandingan Anda benar dan hasil kedua jika perbandingan salah. Nah, setelah menyimak penjelasan tentang rumus logika if, mari kita praktikkan ya di keterangan. Nah, di keterangan ini ada kriterianya, yaitu catatan kondisi. Keterangan diisi dengan rumus logika if dengan ketentuan sebagai berikut. Jika nilai rata-rata sama dengan 75 ya, jika di sini nanti 75 ya, maka di keterangan tercapai. Nah, jika nilai rata-rata lebih besar daripada 75, maka terlampaui. Jadi nanti kalau yang nilainya di sini lebih dari 75, maka di sini terlampaui ya di sel I ya. Jika di sel H5 75, di sel I maka tercapai. Jika di sel H5 ya, di sel H5 sini misalnya lebih besar daripada 75, maka di I5 terlampaui ya. Terus jika nilai rata-rata lebih kecil dari 75, maka belum tercapai ya. Jadi nanti di kolom H ini jika lebih kecil daripada 75, maka di kolom I belum tercapai ya. Kira-kira seperti itu yang diharapkan hasilnya ya. Nah, kalau sedikit seperti ini mah gampang banget secara untuk mencarinya, secara kasat mata juga langsung bisa dilihat ya. Kalau data cuma sedikit, kalau datanya ke bawah ribuan, apa yang mau dicek satu-satu ya. Nah, lebih baik menggunakan rumus. Oke ya, kita praktikkan dulu. Bentuk rumusnya adalah seperti ini. Sama dengan if kurung buka lalu ke sel ya, sel acuan, yaitu di sini saya menggunakan di H4 ya. Nah, di H4 terus sama dengan ya 75. Nah, karena 75 itu angka, maka tidak saya kasih tanda petik ya. Terus titik koma. Nah, titik koma ini kalau di settingan komputer berbeda, ya bisa menggunakan koma. Berbeda bagaimana sih maksudnya? Ya karena kebetulan di komputer saya ini sudah menggunakan setting regional Indonesia. Nah, tapi kalau masih standar instalan awal, regional USA misalnya, masih menggunakan koma ya. Oke, if kurung buka H4 sama dengan 75, titik koma, tanda kutip, tercapai. Ya. Tercapai, terus titik koma. Nah, saya akan mencoba menggunakan 2 kriteria dulu ya. Kalau menggunakan 2 kriteria atau 2 logika ya, if-nya hanya 1. Yang 1 saya ingin buat belum tercapai. Kita disingkat aja sini biar nggak terlalu panjang. Terus tanda kutip tutup kurung.
Nah, tutup kurungnya cuma 1 karena if-nya cuma 1 ya. Kita enter. Oke ya, 73 memang belum tercapai ya, karena di bawah 75. Tapi kita lihat kalau misalnya yang 81, yang 78, itu hasilnya seperti apa? Kenapa ini belum tercapai dan ini belum tercapai? Ya karena di sini kondisinya cuma 2. Kalau tidak tercapai ya belum tercapai ya. Pokoknya kalau nilainya di sini bukan 75 pasti kalau nilainya di H ya di kolom H tidak 75 ya di I belum tercapai karena cuma 2 pilihan, kalau nggak A ya B gitu ya. Oke ya. Nah, ini kalau menggunakan 2 logika. Nah, sekarang saya akan buat menggunakan yang 3 ya, yang sebenarnya yang sesuai dengan petunjuk di sini ya, petunjuk ini ya, 3 logika. Nah, kita buat lagi if ya. If sama dengan kurung buka H4 sama dengan 75 titik koma tanda kutip tercapai tutup kutip titik koma. Nah, di sini if lagi. Ya, if terus di H4 ya. Terus titik koma. Maaf, kita lihat dulu di bawah apa. Lebih besar ya, lebih besar dari 75 titik koma ya, terus melampaui, lebih besar daripada 70 ya, melampaui ya, terus tutup kutip ya, terus titik koma, kutip lagi, satu lagi nggak perlu pakai if ya, karena cuman pokoknya kalau nggak tercapai melampaui ya sudah, yang satu belum tercapai. Terus tutup kurung, tutup kurungnya sekarang 2 kali karena if-nya ada 2 ya, tekan enter. Nah, belum tercapai hasilnya, kita copy ke bawah, kita lihat yang di 78 dan 81 ini ya, setelah kita perbaiki rumus ya. Tuh, melampaui ya, 73 belum tercapai, 81 melampaui, 75 tercapai, dan seterusnya ke bawah. Lalu bagaimana kalau nilainya misalnya 74,9 ya, 74,9 ya, 74,9 belum tercapai karena dia belum sampai ke 75 ya. Bagaimana kalau misalnya 75,01 melampaui ya, nggak bisa dia 01 ternyata, 75,1 misalnya ya, melampaui ya karena lebih dari 75. Oke, demikian untuk pembahasan rumus logika if ya, semoga bermanfaat buat rekan-rekan yang sedang belajar Microsoft Excel dari dasar ya. Dan ini memang sebenarnya saya tujukan ke peserta didik di SMA PGRI 24 Jakarta karena kebetulan di kelas 10 ada materi ini ya. Sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.